Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang beliau tulis dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang as-sirat, jembatan pada hari kiamat, halaman 96. Sahih? Nah, sudah kita sampaikan definisi as-sirat, yaitu jembatan yang ditancapkan di atas neraka Jahannam. Dan kata Rasul ada 3 golongan manusia terbagi dalam melewati as-sirat. Ada yang najin musallam, yang selamat 100%. Itu pun berbeda-beda sesuai dengan iman dan amal solehnya. Kemudian yang kedua, ada yang terkena kail namun masih bisa selamat. Dan yang ketiga, yang terkena kail dan dia pun jatuh ke neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kata ulama salaf, as-sirat adaku minasy'ari wa ahadu minasayf. Kalau tidak salah ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya jembatan pada hari kiamat lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kemudian dikatakan oleh penulis di sini, waqad bawwabal Imamul Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat suatu bab yang berjudul As-siratu jisru jahannam. As-sirat adalah jembatan di atas neraka Jahannam. Dan sudah kita sampaikan, ketika di dunia manusia bisa istiqomah di atas siratal mustaqim, yaitu jalannya Rasul, para sahabat Rasul, maka insya Allah dia akan bisa
melewati as-sirat dengan selamat. Ini ada hubungan antara as-sirat, as-siratal mustaqim di dunia dengan as-sirat yaumal qiyamah. Kalau orang itu bisa istiqomah, berpegang teguh atau berjalan di atas siratal mustaqim, jalannya Rasul dan para sahabat Rasul, sekali lagi insya Allah dia akan bisa selamat di sirat pada hari kiamat. Kemudian dzakara fihi hadis Abi Hurairah at-tawil. Imam Bukhari membawakan hadis Abi Hurairah yang panjang lebar. Wa fihi, di antara isinya, wa yudrabu jisru jahannam. Pada hari kiamat akan ditancapkan jembatan di atas neraka jahanam. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun berkata, fa'akunu awwala man yujizu, dan akulah orang pertama yang akan melewati jembatan tersebut. Wa du'a'ur rasuli yauma idzin, dan doa para rasul pada waktu melewati sirat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ini menunjukkan bagaimana ngerinya keadaan di as-sirat. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Wa bihi kalalib mithlu syauqi sa'dan, dan di jembatan itu ada tadi kalalib, besi yang ada cabangnya, seperti kail. Kalau di negeri Arab seperti kata Rasul syauqi sa'dan, seperti duri pohon yang bernama as-sa'dan. Ini perumpamaannya di tengah gurun pasir seperti duri di sebuah pohon. Kemudian wa angkarahu ba'dul mu'tazilah. Pembahasan as-sirat ini diingkari oleh sebagian kelompok al-mu'tazilah, sebagaimana telaga dan berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Ada saja ahlul bid'ah yang mengingkarinya, terutama dari kalangan ahlul kalam, di antaranya al-mu'tazilah, para penuhan akal. Sebagaimana sudah kita sampaikan, mereka tidak mempercayai adanya al-mizan. Demikian pula al-jannah wan nar makhluqatan yal'an. Itu semuanya karena kepicikan akal mereka. Mereka mengukur segala sesuatu dengan akal pikiran mereka. Padahal akal manusia itu serba terbatas. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sudah kita pernah lewati. Kata beliau, inna lil uqul hududan tantahi ilaih. Sesungguhnya akal itu ada batasan yang dia berhenti di batasannya tersebut. Tidak bisa menalar segala-galanya. Bahkan sudah sering kita sampaikan, jangankan yang jauh berkaitan dengan hari kiamat, yang berkaitan dengan yang ada dalam dirinya, ar-ruh. Setiap manusia punya ruh. Namun tidak pernah akal bisa menembus alam ruh tersebut. Apa warnanya? Bagaimana bentuknya yang sebenarnya? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ar-ruh. Jawabannya, ilmu tentang ruh hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesat kalau menjadikan akal tolak ukur segala-galanya, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Al-khulasa, kesimpulannya, yu'minu ahlus sunnati bi anna sirata haqqun. Ahlussunnah mengimani bahwasanya jembatan pada hari kiamat itu benar adanya. Kama warada fil kitabi wa sunnati wa alaihil ijma'. Dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, sudah kita sampaikan ayatnya, wa iminkum illa wariduha. Sunnah Rasul barusan kita juga membacanya, dan juga ijma' salaf seperti yang dinukil oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau ini. Taib, lanjut, masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, yaitu tentang al-ba'ts
hari kebangkitan. Tentunya apa yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari ini tidak secara berurutan beliau sampaikan, dan ini tidak bermasalah. Cuma sekali lagi ini kita sampaikan biar kita punya gambaran. Terkadang para ulama dalam kitab-kitab akidah apa yang mereka istilahnya ingat, mereka tulis tanpa harus menyebutkan secara berurutan. Dan terkadang juga mereka iringi dengan pembahasan yang lain, nanti kembali lagi. Sekali lagi itu bukan kesalahan, cuma alangkah baiknya kalau disebutkan secara berurutan. Cuma sekali lagi ini bukan suatu kesalahan yang signifikan dan seterusnya, namun sekedar kita menyebutkan kalau bisa secara berurutan itu lebih baik. Sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata para ulama, di antara keistimewaan Imam Muslim dalam sahihnya dibandingkan Imam Bukhari, itu beliau menyebutkan hadis-hadis secara tertib. Artinya tidak disebutkan di sini kemudian dipotong ke sana. Sekali lagi itu bukan kesalahan, cuma alangkah baiknya kalau disebutkan secara berurutan. Maka kalau kita mau sampaikan secara urutan sesuai dengan yang disampaikan oleh para ulama, meskipun dalam sebagian pembahasan ada khilaf di antara para ulama, seperti masalah telaga, apakah itu sebelum mizan atau setelah al-mizan. Namun secara umum kita sampaikan ketika manusia mati tegak hari kiamatnya untuk pribadinya, kemudian dia melewati fitnah kubur. Kalau bisa menjawab fitnah kubur, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak bisa, mendapatkan azab kubur. Na'udzubillahi min azabi al-qabr. Kalau dia orang kafir, maka azabnya sampai tegak hari kiamat. Kalau dia pelaku dosa besar, azabnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka semua yang di atas muka bumi ini, yang di bumi dan yang di langit dari para malaikat, mereka meninggal dunia. Illa masyaallah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah, di antaranya surga neraka, di antaranya malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Sekali lagi ini tiupan yang pertama. Kemudian bumi akan dihancurkan. Idas samaun fatarat wa idat kawakibun tatharat. Kemudian setelah dihancurkan, ditiupkan sangkakala yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia pun bangkit dari alam kuburnya. Inilah yaumul al-ba'ats. Setelah yaumul ba'ats, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yusyarun nasu hufatan uratan ghullan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Mereka menunggu di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya. Mereka dalam keadaan gundah gulana. Menurut pendapat sebagian ulama, disitulah sebagian manusia akan meminum dari telaga para nabi. Di antaranya telaga Nabi kita Muhammad SAW. Setelah penantian yang sangat panjang, mereka mendatangi Adam untuk memohonkan kepada Allah agar segera diputuskan perkara mereka. Namun Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengatakan, datangilah Nabi Nuh awalur rusul. Nabi Nuh juga tidak bisa membantu penduduk padang mahsyar. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua juga tidak sanggup. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa rasak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa'atu syafa', mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Pada saat itulah waja'a rabbuka wal malaku sofan sofa. Datang Rabbmu dan para malaikat berbaris-baris. Maka mereka pun segera dihisab. Muncullah namanya yaumul al-hisab.
hisabnya orang mukmin itu dengan ditutupi dari semua makhluk, hanya Allah dan orang mukmin. Kata Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa baina wa baina tarjaman. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan berdialog dengan Allah. Allah akan berbicara dengannya, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan alasta fa'alta kada, bukankah kau berbuat demikian sampai orang beriman merasa telah binasa. Allah katakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma. Pada waktu di dunia telah aku tutupi dan pada hari ini aku telah ampuni. Ini hisabnya orang mukmin yang dinamakan dengan al-arad. Insya Allah akan ada pembahasan istilah, cuma ini ringkasannya dulu. Kemudian adapun orang kafir akan detail hisab mereka dan tidak ada kebaikan bagi orang kafir. Setelah yaumul hisab maka adanya yaumul al-mizan. Yaumul hisab sudah kita sampaikan itu litakriril a'mal, hari pengakuan amal, hari pernyataan amal. Bukan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya nanti yaumul mizan. Makanya yaumul hisab dulu untuk ditetapkan dulu amal-amal orang-orang tersebut, baru kemudian yaumul mizan. Nah, setelah yaumul mizan baru tadi as-sirat. Baru as-sirat. Kemudian setelah sirat ada sebagian berpendapat melewati qantarah. Ini yang belum disampaikan di sini, ada namanya al-qantarah. Ini sudah kita bahas dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Ada qantarah, ada yang berpendapat ujung sirat, ada yang pula mengatakan setelah sirat yang tadi di atas neraka jahanam ada lagi jembatan kecil, disitulah manusia akan diadili oleh Allah antara yang zalim dan yang dizalimi. Setelah itu surga dan neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Nah, ini sekilas urutan al-iman bil yaumi al-akhir. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Hari kebangkitan setelah kematian itu hak. Benar adanya, wajib diimani. Ini merupakan bagian daripada rukun iman yang 6, al-iman bil yaumil akhir. Yang tidak meyakini hari kebangkitan maka dia kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Nabi Muhammad, sekali-kali tidak, sungguh-sungguh mereka akan dibangkitkan. Ini ayat diturunkan untuk membantah orang-orang musyrikin jahiliyah yang mengingkari, mengkufuri yaumul al-ba'ts. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan dalam kajian tafsir juz amma. Allah Subhanahu wa taala banyak menegakkan hujjah atas orang musyrikin jahiliyah tentang hari kiamat tadi karena mereka tidak mengimaninya. Sekedar untuk murajaah kembali, di antara dalil atau hujjah yang membantah orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan, yang pertama dalil tentang hari kebangkitan yaitu tadi at-tasrih bil ba'ts. Allah menyebutkan secara langsung tentang adanya hari kebangkitan. Intinya to the point langsung. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Ini at-tasrih bil ba'ts. Yang kedua, bentuknya iqamatul hujjah atas orang musyrikin dengan Allah menyebutkan penciptaan manusia pertama kali itu sebagai dalil adanya kehidupan manusia setelah kematian. Itu kalau Allah sanggup menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali, maka sekedar menghidupkan mereka kembali itu lebih mudah bagi
Allah. Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan dari surat Yasin. Qala man yuhyi idhama wa hiya ramin. Orang musyrik mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Orang musyrikin jahiliyah menolak hari kebangkitan dengan akal. Ini sesepuhnya salafnya Mu'tazilah. Orang musyrikin jahiliyah menuhankan akal, mendahulukan akal sampai menolak hari kebangkitan karena tidak masuk akal. Ya, secara logika kata mereka nggak mungkin tulang belulang yang sudah hancur bisa dihidupkan kembali. Maka Allah bantah dengan kata qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marra. Katakan, wahai Muhammad, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Ya, sekali lagi secara akal juga, kalau Allah sanggup menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali, apalagi sekedar mengulang kembali, menghidupkan kembali manusia, itu lebih mudah bagi Allah. Yang ketiga, yaitu Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin dengan masalah penciptaan langit dan bumi yang lebih besar, yang lebih kuat dibandingkan penciptaan manusia. Ya, kalau kita secara akal sehat saja, Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang segede ini, yang sebesar ini. Apalagi sekedar apa? Mengulang lagi penciptaan manusia. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nazi'at, A'antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah penciptaan kalian lebih dahsyat, lebih kuat, lebih kokoh? Apakah pencipta langit dan bumi? Ini juga berkaitan dengan faida ja'atit tamatu al-kubra. Kemudian yang keempat, di antara hujjah yang Allah tegakkan atas orang musyrikin, yaitu tentang masalah turunnya air hujan. Bahwasanya Allah sanggup menghidupkan bumi yang kering kerontang, yang mati, ya, dengan diturunkan hujan tumbuh-tumbuhan. Ini sekali lagi secara akal sehat menunjukkan Allah sanggup menghidupkan manusia dari kematian, sebagaimana Allah sanggup menghidupkan bumi yang sudah mati. Wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alal ma'i ihtazzat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat, ya, air hujan ketika turun di atas bumi yang kering, yang mati, yang tandus, kemudian dia bergerak dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Allah, intinya sesungguhnya yang sanggup menghidupkan bumi yang telah mati, itu dialah yang sanggup menghidupkan orang-orang yang telah mati. Paham dong? Baik. Ada berapa itu? Ada 4. Kemudian juga kisah-kisah manusia-manusia yang Allah wafatkan di dunia lalu Allah bangkitkan. Ya, atau yang Allah tidurkan. Seperti kisah siapa yang masyhur? Ashabul Kahfi. 300 tahun lebih ditidurkan di dalam gua. Allah sanggup untuk apa? Menghidupkan alias membangunkan. Dan dalam kaidah orang Arab, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya apa? Mati. Maka antum jangan, ya, di majelis jangan apa? Taib. Itu diantara dalil-dalil kata para ulama yang Allah gunakan untuk menegakkan hujjah atas orang musyrikin jahiliyah yang mengingkari yaumul ba'ts. Kita baca syarah dari Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khummais hafizahullah ta'ala. Al-ba'tsu ba'dal maut qarraratul adyan kulluha. Hari kebangkitan setelah kematian itu telah diikrarkan oleh semua agama para nabi. Ya, para nabi mereka juga menjelaskan kepada umatnya tentang wajibnya mengimani yaumul al-ba'ts. Wa waradat fihi an-nusus syar'iyyah allati la tuhsa.
dan banyak nas-nas syariat yang tidak terhitung jumlahnya tentang dalil hari kebangkitan. Dan sekedar untuk menegaskan kembali, para nabi dalam urusan akidah nggak ada bedanya. Sekali lagi, dalam urusan akidah baik tentang masalah al-imanu billah, al-iman bil malaika, al-iman bil kutub war rusul, al-iman al-yaumil akhir, al-iman bil qada wal qadar, mereka satu kesatuan dalam masalah akidah satu. Sebagaimana kata Rasul SAW dalam Sahih Bukhari, nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi semuanya agama kami satu, yaitu masalah al-iman, masalah al-aqidah. Bedanya dalam masalah ahkam asy-syar'iyyah. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, setiap para nabi kami berikan syariat masing-masing. Adapun dalam masalah akidah, masalah iman, mereka satu kesatuan. Wa hadza ma qarrara al-Hafidz Abu Bakar al-Ismaili. Dan inilah yang juga diikrarkan oleh Imam Abu Bakar al-Ismaili. Faqad qala fi kitab i'tiqad a'immati ahlil hadis. Beliau berkata dalam kitabnya i'tiqad a'immati ahlil hadis, wal ma'adu haqqun. Hari kiamat itu hak. Hari kebangkitan itu hak. Wa kada Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni fi kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Dan juga ditegaskan lagi oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, wa yu'minu ahlud dini wa sunnah bil ba'thi ba'dal maut yaumal qiyamah. Ahlus sunnah wal jamaah yang mengimani adanya hari kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat. Wa bi kulli ma akhbarallahu subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ahwali dzalikal yaumil haq. Dan ahlus sunnah mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kedahsyatan hari yang hak tersebut. Itu sekali lagi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa saddaqna. Entah berkaitan dengan sifat Allah ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, di antaranya masalah yaumul qiyamah. Kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan. Dan tidak boleh kita memaksakan diri untuk membahas yang tidak pernah dikatakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah berputar. Sunnah menetapkan, kita tetapkan. Sunnah diam, ya sudah kita diam. Ini bukan hanya berkaitan dengan al-iman bisifatillah, namun juga berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Kalau syariat dalil diam cukup sudah. Kita juga diam, tidak perlu dikorek-korek, tidak perlu dibahas-bahas. Fallahu yab'atsul mauta minal kubur wa yu'iduhum ma'adan jismaniyan. Allah membangkitkan orang yang mati dari kubur mereka dan mengembalikan mereka dengan jasad mereka. Roh dan jasad disatukan kembali. Sebagaimana dalam alam barzakh yang ditanya, yang diberikan nikmat, yang diazab bukan hanya roh saja, bukan hanya badan saja, namun dua-duanya. Demikian pula di hari kiamat. Kemudian kata beliau, bi an yajma' ma tafarraqa min ajsamihim. Allah menyatukan apa yang terpisah dari jasad mereka. Dan sudah kita sampaikan, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur itu tidak hanya dibatasi yang dikubur saja. Itu sekedar alal ghalib.
kebanyakan orang mati di kubur, maka ada fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, dibangkitkan dari alam kubur. Apakah yang mati di laut tidak dibangkitkan karena nggak dikubur? Tidak benar. Ya, semuanya pasti akan dibangkitkan meskipun tidak dikubur. Ya, istilah kubur, alam kubur, istilah adab kubur, fitnah kubur, sekali lagi ini karena apa? Yang paling banyak manusia mati itu di kubur, tapi tidak menafikan seandainya ada orang yang mati tenggelam di laut, mati dimakan binatang buas, maka pasti juga akan dibangkitkan. Ya, jadi sekali lagi dibangkitkan dari alam kubur ini tidak bentuk pembatasan penyempitan. Yang sudah mati melewati alam barzakh setelah itu pasti akan dibangkitkan. Ya, sekali lagi meskipun seandainya dia sudah habis dimakan oleh binatang buas, Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh manusia yang sudah hancur tersebut. Sekali lagi akal tundukkan dengan nas. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula orang-orang yang mati kemudian dibakar sampai jadi abu, nggak tersisa apapun. Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, kisah seorang bapak yang mewasiatkan kepada anaknya kalau dia mati disuruh apa? Bakar sampai jadi abu kemudian disuruh membuang. Ketika di hari kiamat Allah kumpulkan lagi bagian tubuhnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika ditanya, kenapa engkau berbuat demikian? Khasyataka ya Rabb, aku takut kepadamu wahai Rabb. Intinya sekali lagi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tsumma yunsyi'uhum nas'atan ukhra. Kemudian Allah menumbuhkan lagi mereka jadi manusia seutuhnya. Tsumma yu'idu arwahahum. Kemudian dikembalikan roh mereka ke dalam jasad mereka. Dalla ala dzalika qaulu ta'ala. Hal ini juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf 24 sampai 25. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian tempat tinggal dan tempat untuk kenikmatan di atas muka bumi ini sampai waktu yang telah ditentukan. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Adam dan Hawa yang diperintah turun ke bumi. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutun. Allah mengatakan di bumi itulah kalian akan hidup, wa fiha tamutun, di bumi itulah juga kalian akan mati. Dan dari ayat inilah kata para ulama, Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup sekarang. Ya, kenapa demikian? Karena beliau nanti matinya sama dengan manusia di atas bumi, bukan di langit. Ya, sekali lagi Nabi Isa masih hidup di atas langit. Allah yang mengangkat beliau. Ya, sekali lagi nanti sebelum hari kiamat akan diturunkan. Di antara hikmahnya tadi, karena Allah mengatakan manusia semuanya akan mati di bumi. Nah, di antaranya Nabi Isa alaihissalam, wa fiha tamutun wa minha tukhrajun, dan dari bumilah kalian juga akan dikeluarkan, dibangkitkan. Allah juga berfirman, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Dan sudah sering kita sampaikan, hari kiamat itu banyak nama-namanya. Ya, itu semuanya menunjukkan tentang kedahsyatan, tentang kedudukan hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan ada 50
ya kurang lebih 50 nama lain hari kiamat. Coba disebutkan satu persatu. Nah, Al-Qari'ah. Yang kedua, Yaumuddin, As-Sa'ah, At-Tamatul Kubra, As-Sakha, Al-Haqqa, Al-Waqi'ah, Yaumul Fasal, Yaumut Taghabun, apalagi? Yaumul Qiyamah, apalagi? Yaumul Al-Ba'ats. Ya, banyak nama-nama lain hari kiamat, dan sudah sering kita sampaikan itu semuanya juga ada makna secara bahasanya yang berkaitan dengan hari kiamat tersebut. Di antaranya di sini wa annas sa'ata, hari kiamat atiyatun, dinamakan as-sa'ah karena seolah itu terjadi sekarang ini. Seperti kita mengatakan hadis sa'ah, sekarang ini. Nah, karena kullu ma huwa atin qarib, karena setiap yang akan datang itu pasti akan dekat. Nah, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan yang dikubur. Ini yang kita isyaratkan tadi, bukan berarti yang tidak dikubur tidak dibangkitkan, semuanya akan dibangkitkan. Namun tadi sekedar alal ghalib, kebanyakan orang kalau mati dikubur maka ada istilah tadi dibangkitkan dari alam kubur. Seandainya dia mati di lautan tetap akan juga dibangkitkan. Wa kalau Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam yakuluhu turab illa ajabaz zanab minhu khuliqa ibnu Adam wa fihi yurakkab. Semua jasad badan tubuh manusia anak Adam akan dimakan oleh tanah. Ketika dikubur pasti dihabiskan oleh tanah, kecuali tulang ekornya itu pasti masih utuh, ya, dan darinya lah diciptakan anak Adam, dan darinya lah akan dibangkitkan manusia. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa ajmatil ummatu ala itsbatil ba'ts. Semua umat tentunya yang beriman sepakat akan adanya hari kebangkitan. Namun tadi orang-orang musyrikin jahiliyah mengingkarinya. Qala As-Safarini fil Awamil Anwar, i'lam annahu yajibul jazmu syar'an anna Allah Ta'ala yab'atsu jamil ibad wa yu'iduhum bi jami' ajza'im al-asliyah. Kata Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala, ketahuilah wajib meyakini secara syariat bahwasanya Allah Ta'ala membangkitkan semua manusia dan mengembalikan mereka dengan semua anggota tubuh mereka yang asli. Wahiyallati sa'nuha al-baqa min awalil umr ila akhirih. Mulai dari dia kecil sampai akhir hayatnya. Itu anggota tubuh yang akan Allah kembalikan. Bukan Allah menciptakan sesuatu yang baru, tidak. Karena yang berhak mendapatkan balasan adalah tubuh manusia yang memang pada waktu di dunia dia beramal dengan anggota tubuh tersebut. Allah Maha Kuasa mengembalikannya. Sekali lagi, bukan Allah menciptakan yang baru, tidak, namun mengembalikan. Karena itulah keadilan Allah. Allah membalas tubuh yang memang pada waktu di dunia dia beramal kebaikan atau beramal kejelekan. Wa yasukum ila mahsyarihim li fasil qada. Kemudian Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar untuk diputuskan perkara mereka. Fa inna hadza haqqun sabitun bil kitabi was sunnah. Dan ini betul ada berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, wa ijma'i salafil ummah, dan ijma' para salaf. Bal ittafaqatil yahudu wan nasara ala isbatil ma'ad. Bahkan orang Yahudi Nasara pun sepakat
akan penetapan hari kiamat tersebut. Al-khulasah, intinya kesimpulannya, yu'minu ahlus sunnati bil ba'ts ba'dal maut yaumal qiyamah alal haqiqah bil abdani wal arwah. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani adanya hari kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat sesuai dengan hakikatnya, bukan sekedar simbol atau majas, dan yang dibangkitkan bil abdan wal arwah. Ini yang lebih harus diteliti atau dicermati, karena sebagian kelompok-kelompok sesat, terutama dari kelompok falasifah, ada yang mengatakan iya, hari kebangkitan ada, cuma rohnya tok. Kenapa? Itu karena kalau dengan badannya, kata mereka, nggak masuk akal. Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin, maka ditekankan yang dibangkitkan roh dan juga jasad, ya, bukan hanya rohnya saja. Ya, sekali lagi ini ditekankan oleh para ulama karena ada kelompok sesat yang mengingkari dibangkitkannya al-abdan. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah azan dengan soal jawab, kalau ada, kalau enggak kita lanjutkan bab berikutnya, yaumul hisab. Wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan silakan dengan kertas. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini secara ringkas ada pertanyaan, apakah Nabi dan Rasul juga melewati alam kubur? Iya, semua manusia siapapun pasti melewati yang namanya alam barzakh ataupun alam kubur. Ya, sekali lagi kita tidak bisa mengecualikan kecuali yang memang ada dalil pengecualiannya. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan al-hisab. Kata al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wal muhasabatu minallahi azza wa jalla lil ibadi haqqun. Hisab dari Allah untuk hambanya itu hak, ya, atau Allah menghisab hambanya pada hari kiamat itu hak, betul adanya. Wal wuquh baina yadil haqqun, dan berdirinya mereka di hadapan Allah itu hak. Berkata Syekh Al-Khumayyiz hafidhahullah ta'ala, yu'minu ahlus sunnati bil hisab wa bima yakunu fihi minal aradi wal munaqashati. Ahlus sunnah mengimani adanya hari penghisaban, dan hari penghisaban ada dua macam. Al-arad, yaitu hisabnya orang mukmin, hisab yang mudah, nama lainnya al-arad, hanya dipaparkan saja. Wal munaqashah, didetail hisabnya orang kafir. Ya, kalau mau diringkas tadi, manusia dalam menghadapi hisab, ya, itu secara umum ada dua. Hisab yang mudah, hisab yang susah. Hisab yang mudah namanya al-arad, yaitu dipaparkan saja. Sedangkan hisab yang susah namanya al-munaqashah. Nanti akan ada dalilnya. Manukisal hisab uzib. Atau mungkin kalau mau ditambah yang ketiga, yaitu manusia yang tidak dihisab. Ya, sebagaimana dalam hadis 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kalau mau ditambahkan ada tiga golongan manusia dalam masalah al-hisab. Wa hadza ma qarar al-Hafidz Abu Bakar Ismaili fi kitab I'tiqad A'immatil Hadits haitsu qala wal hisab haq. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Imam Abu Bakar Ismaili dalam kitab beliau tadi, wal hisab haq, hari penghisaban itu hak. Wa kada Sabuni fi kitab Aqidat Salaf Ashabil Hadits. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidat Salaf Ashabil Hadits. Beliau berkata, wa ikhtilaful ibadi fihi wal khalqi fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalika fi dalikal yaumil ha'il. Dan manusia makhluk berbeda-beda dalam melewati hari kiamat yang sangat dahsyat. Min akhdil kutub, dari mengambil kitab, ada yang bil aiman, ada yang dengan tangan kanan, wasyama'il, ada yang dengan tangan kiri, semua sesuai dengan iman dan amal solehnya.
wal ijabah anil masail, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat, ila sa'iriz zalazil wal balabil al mau'uda fi dalikal yaumil azim wal maqamil ha'il, dan ya seterusnya dari kegoncangan, kedahsyatan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah di hari yang sangat agung tersebut. Minas sirat, dari adanya jembatan, wal mizan, timbangan, wa nasis suhuf alati fiha mathaqiludz dzar minal khairi wa ghairiha, ya adanya jembatan, adanya timbangan, dibentangkan catatan amal dan seterusnya. Faqad kathratil adillah minal kitab was sunnah wal ijma' ala itsbati wuqufil khalqi lil hisab. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' tentang penetapan adanya yaumul hisab bagi makhluknya. Di antaranya surat Al-Haqqah 18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian dipaparkan, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari kalian. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kalau ada sedikit pun dari amal kebaikan atau kejelekan, kami akan mendatangkannya dan cukuplah kami sebagai yang menghisapnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man husiba udzib, barang siapa yang dihisab dia akan diazab. Faqalat Aisyah berkata, ya kullahu ta'ala, bagaimana dengan firman Allah, yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama dzalika al-aradu. Kata Rasul, hisab yang mudah nama lainnya itu al-arad, yaitu tadi dalam hadis Allah akan berdoa dengan orang mukmin, kemudian Allah mengatakan alasta fa'alta kadza, bukankah kau berbuat demikian, dan orang mukmin mengakuinya. Itu namanya hari penghisapan, hari pengakuan amal, hari pernyataan amal. Walakin manukisal hisab yahlik, namun barang siapa yang didetail hisabnya oleh Allah, maka dia akan binasa. Itulah hisab yang asir, hisab yang sulit yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Wa qala Nabi sallallahu fi qaulillahi ta'ala, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, qala yaqumu aduhum fi rashihi ila ansafi udhunai. Dan Rasul SAW pernah bersabda tentang firman Allah, pada hari manusia berdiri menghadap ke Rabbil Alamin, kata Rasul, salah seorang di antara mereka itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke separuh dari telinganya. Ini tentang masalah tadi manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Safarini dzakran ijma'il ilmi. Imam Safarini berkata, menyebutkan tentang ijma' para ulama, wa huwa haqqun sabitun warada bil kitab was sunnah wan aqdalil ijma' wa huwa yaumul qiyamah. Tentang manusia berdiri menghadap Allah pada hari kiamat, itu hak benar adanya, dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah dan al-ijma'. Al-khulasa, kesimpulannya, yu'minu ahlus sunnati bil wukuf baina yadayi ta'ala yaumul qiyamah lil hisab wal aradi alaih. Ahlus sunnah meyakini, mengimani bahwasanya manusia akan berdiri menghadap Allah pada hari kiamat untuk hisab dan dipaparkannya amal perbuatan mereka. Sekali lagi, semoga Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.